Assalamualaikum, sedulur Jejak Kaisar. Hari ini saya berada di Candi Renggo, tepatnya di desa Jalan Masjid Barat. Kita akan melihat yang agak lama sih menemukannya, berupa patung yang terbuat dari kuningan, patung bentuknya seperti kuda, seperti singa, di rumah Ibu Murti kalau nggak salah ya. Murni, Ibu Murni, mohon maaf dulu. Ya, seperti ini ada daerah rumahnya, kita ke lokasi dan beliaunya menemukan di belakang, persis di belakang rumah, di halaman. Dan konon katanya menemukannya mendapatkan mimpi disuruh mengambil di belakang di bawah pohon sukun, hanya berapa senti itu langsung menemukan benda itu. Terus dulu kita akan masuk ke dalam rumah Ibu Murni. Ikuti terus penelusuran Jejak Kaisar. Ya dulu kita sudah disiapin benda tersebut, ini berupa patung. Mas seperti inilah patungnya. Mas ambil dulu. Karena kita tadi udah wawancara dengan anak Ibu Murni, nanti kita sesi kedua ngobrol sama Ibu Murni secara benda ini. Nanti akan saya deteksi ini apa benda, ini benda gaib yang berada di belakang sana. Soalnya saya merasakan energi tarikan di belakang rumah ini. Nanti kita akan mendeteksi di belakang. Nah, seperti inilah bentuk yang ditemukan patung ini. Menemukannya agak lama, kira-kira ya 10 tahunan lebih. 10 tahun lebih. Gitu. Saya kurang tahu ini bentuknya seperti apa, tapi kalau melihatnya seperti ada motif kayak barong, kayak singa. Nah, dulu kita akan wawancara dulu. Ikuti terus Jejak Kaisar. Kita udah berada sama bertemu Ibu Murni ya. Ibu Murni, Bu, saya Yesi dari Jejak Kaisar. Channel YouTube. Ini kita akan coba tanya-tanya asal muasal sejarah yang benda yang ditemukan. Dan beliau tadi cerita ada sebuah tombak juga. Itu dapatnya dari mana kita nggak tahu. Karena saya tadi merasakan tarian di dalam rumah ini. Iya, Iya, benar ya. Saya melihat sosok ada bersorban putih, iya, jenggot. Terus ada yang pakai jubah hitam juga di depan saya posisi. Sorban hitam, udeng-udengan hitam itu kayaknya orang era kerajaan juga. Coba akan saya tanya asal mula penemuan benda ini. Bu Murni, ini ceritanya gimana, Bu? ceritanya kan saya sakit nggak bisa jalan. Itu. Terus saya didatangi orang pakai sorban putih-putih. Itu malam. Iya, malam. Malam. Malam kira-kira jam 12. Ya pokoknya malam lah. Iya. Itu saya nggak bisa jalan sama sekali. Entah itu penyakit asam urat atau saya nggak tahu saya. Pokoknya saya nggak bisa jalan. Orang saya itu udah kencing itu udah di lantai. Terus saya didatangi pakai sorban, pakai sorban putih-putih. 3 orang. Nduk, jupuken nggawa pacul ndek nisore sukun paculet. Padahal saya tuh nggak bisa jalan. Tapi pas waktu kejadian dikasih tahu itu bisa jalan. Alhamdulillah. Langsung bisa jalan. Sampai bapak ibu itu kan udah ini, saya kan udah dibacain Yasin segala sama bapak itu kan, bapak kan Orang ngerti sesepuh juga. gitu kan. Itu dulu apa nanti Pak, aku diimeni uang pakai sorban putih telu kongkon nggawa pacul kongkon macul dari sore sukun. Tangan kiri ini nggak bisa digerakin. Padahal bapak tuh habis nyangkul-nyangkul di bawah sukun, habis nggak tahu. Iya, nggak ada. Nggak ada, cuma berapa senti. Nah, ketemu itu, saya nggak berani ngambil. Bapak Ini yang ngambil. ditemukan posisi kayak begini apa? Kebalik Tidur. apa? Oh, berarti Tidur gini. Gini, Bu ya. Jadi dia Miring, tidur gini. gini. Jadi posisinya gini terus di Itu tanah. panas mas itu. Pertama saya Panas. megang panas tuh. Ini tadi saya merasakan auranya di rumah ini ada energi panas sepertinya dari sini. Panas betul itu. Ini. Terus dulu saya memang datang tadi di rumah teman saya, Mas. Siapa? Koten. Mas Koten. Ini tadi saya merasakan tarikan, memang saya lihat ternyata dari sini panas. Tangan saya sebelah sini ini sekarang kok panas semua. Ini. Panas betul mas. Dia punya energi. Saya melihatnya ini seperti api menyala. Jadi dia masih punya menyimpan energi juga. Ini waktu kapan itu kan sama bapak
sama bapak saya almarhum yang Jani itu dibungkus kain putih. Iya betul. Wis ndok dalan ndek sore longanmu sapa ngerti iki obatmu. Langsung seger sampai sekarang alhamdulillah. Iya Bu, ini sebenarnya tadi dia Panas ini. minta kain putih untuk supaya nggak menyebar panasnya. Saya itu kan nggak begini. Ini kan dulu udah pernah bawa ke Bali ya, dilihat pedanda. Sama pedanda sana mau diminta, saya nggak ngasih. Terus sama Purbakala, Kabupaten kesini. Itu dia janjiin mau dibuatin kaca tempat. Kok nggak kesini-sini? Sekalinya orangnya udah almarhum. Tahunnya udah lama Bu ya. Iya. Kira-kira tahun berapa Bu Ibu menemukan? Kira-kira aja. 20 tahun ada? Cili Alpin. TK Alpin umur 3 tahun, nek gak salah 3 tahun, 3 tahun 4 tahun. 90-an, Pak, 90-an. Nah, dia lahir 93. Heeh. Berarti lebih 90-an. 98. 9 tahun. 986. 9 tahun. Heeh. Terus kan bikin rumah ini. Terus umur berapa dia tak ajak nanam ini, nanam mangga. Ini sebenarnya mangga ini kayak ada jalan di sini. Saya bikin rumah fondasi itu di situ kayak ada ini. Bata. Enggak, pasir hitam terus, hitam sekali. Ya Bin ya, pas nanam mangga ini ya Bin ya, kayak ada jalan sini. Itu. Dari situ terus ke pojok situ. Iya, tadi saya arahnya ke situ, ngeliatin di situ. Pasirnya tuh hitam betul. Tapi garis ini. Iya, kayak ada jalan. Gitu. Ya itulah solusinya saya dapat ini gitu. Terus saya dimimpiin lagi, Duk, ndek sebelah apa Bin? Nangka, iku ono kendi. Mas, Cukukan. lampunya tadi. Aku kan nongko kan diketok, kan aku ya gak ngerti. Oh, tapi dari motor kan ini. Durung tak bongkar nongko. Tapi ada pohonnya ada. Udah tak potong. Masih punya tanah Ibu. Iya. Sorban, orang putih-putih juga pakai sorban putih. Jadi sedulur Bu Murni ini pernah mimpi satu kali lagi berupa kendi. Suruh ngambil juga. Setelah ini di sebelah Belakang rumah. Iya, belakang rumah di pohon nangka katanya itu. Sebelahnya pohon mangga. Itu mimpinya sama Bu Jam, malam. Iya, malam. Tapi jarang dipendem nih. Belum. Nah, Itu suruh ngambil juga kayak gitu. suruh ngambil. Kenapa Ibu kan? Saya dengan posisi apa itu ya? Posisi bapak udah tua. Terus ibu sakit-sakitan. Dalam posisi susah pokoknya. Iya. Megang uang enggak apa enggak itu. Makanya Malam langsung orang pakai sorban datang. Nduk, kendi iki cukupan. Ndek sebelahnya nongko. Nongko. Sampai saiki aku seeling. Sampai kita pesan pin posisinya masih ingat. masih ingat. Pin, seandainya mama udah umur nggak ada. Kalau kamu mau memperpanjang rumah atau mau bikin pagar, tolong tungguin tukang sing gali nangka aku. Ini sampai tak pesen nih. Iku ndek kono ana kendi. Aku komen dulu. Ya enggak ngerti masalah kan. Terus maaf Bu, Bu tadi bilang ada pusaka tombak. Itu apa masih ada? Ada? Boleh Bu, ya, saya mau izin Bu ya. Iya, apa mah? Terus Bu Murni juga bercerita ada sebilah tombak. Hah? Iya, Pak, depan enggak apa-apa. Enggak apa-apa kok. Itu peninggalan apa? Peninggalan Dulu kan leluhur? peninggalan itu. Tapi saya nggak tahu, kan dulu dua. Kan dulu sering dipinjam pemandangan itu. Aku hilang siji. Mau sapa sing aku ya gak niki sing tak anano siji iki terus delok Pakman rene. Kok ujuk-ujuk Pakman rene. Eman Bu ora seneng rumah iki ana isine. Aduh nang aku iki nyapa nek rumah. Aku iki ngono ora diwuruki karo kok ora diwuruki karo Mbak. Tapi aslinya Ibu itu mau merawat istri, artinya Ibu Saya nggak mau. ngerti, kan dulu kan mbah saya itu kan ngerti
mulai dari Jogja sampai itu. Ada keturunan Jawa Tengah. Iya, saya kan Mundilan. Oh, Mundilan. Mas. Saya Monggo. Mas dulu seperti inilah pusaka peninggalan leluhur dari Ibu Murni. Saya akan buka pusaka. Pusaka ini saya melihatnya berkarat banget, jadi kayak kurang dirawat juga. Saya nggak ngerti. Ya ilmu jari nomor 111. Saya kurang tahu ini pusaka era kerajaan apa, tapi kalau melihat gonjolnya ini sepertinya buatan Mataram, Jawa Tengah juga. Banten ya, yang Mataram Banten. Wah, saya Jawa Banten. Tapi kalau melihat ini buatan Jawa Tengah, Mataram gitu. Jadi bilahnya masih utuh, cuma berkarat aja. Ya sebenarnya sayang sekali tuh, masih bisa dirawat ini. Soalnya bentuknya masih utuh. Dan ketajamannya masih luar biasa. Ini yang banyak rusak. Kenapa Bu? Ini besar. Sepuh gitu. Sepuh. Kata Bu Murni, ini penunggu dari pusaka ini, kodamnya. Memang saya melihatnya sosok-sosok seperti dari yang saya lihat dua tadi, ada sosok juga sepuh banget, pakai apa kayak udeng-udengan gitu, bajunya hitam-hitam dan ada yang sorban putih juga. Kalau bisa dirawat tuh, ini peninggalan juga leluhur, masih diajarin. Saya enggak. Soalnya ini peninggalan, ini bersejarah, ini juga bagus ini. Suatu saat keturunannya membutuhkan juga. Sampai sekarang kan saya sedang yang kendi lupa kendi apa? Nanti kendi kan cawan tempat air. Ya itu sebenarnya lambang dari apa ya? Kayak kemakmuran, kayak rezeki ya sih, kalau saya melihat. Kalau saya melihatnya itu seperti bentuknya seperti kuningan kecil. Jadi kecil. Sebenarnya bukan kayak kendi, kayak apa itu? Ini bentuk cilik itu sama bulu ini. Cawan. Mungkin seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. Dia agak lonjong ini, cuman ada layarnya Ya, semua. cuma yang ngomong, Dok, anu ndek nesa ndek cedek nongko, sebelah nongko, Ya di akar. anu jupuk niku ana kendi. Nek ngono tok. Nek iki kan aku di anu dieloki ditutno. Sing iki. Nek sing iki ditutno aku. Ditutno siji. Mari ngono sing loro mbuh nandi karo Pak Yai iku gak ngerti aku. Berarti ini ada ada istilahnya, ada pasangan. Ada itu. Anu kayaknya sih ada, cuma ya saya cuma dapat satu. Dikasih satu. Entah ini cewek atau cowok saya nggak ngerti. Gitu. Mas dulu ini menurut penerawangan saya melihatnya dia itu sosok seperti, kalau umumnya itu singa barong, tapi saya menyebutnya naga barong. Naga barong, jadi seperti di Jogja itu kayak di kereta kencana, di Banten Cirebon kalau nggak salah gitu, tapi di kereta. Energinya cukup panas juga gitu, soalnya kayaknya belum pernah dimandiin air kembang biar dia netral. Ini kayak masih dia mengeluarkan api kalau dia. Ini dulu pernah tak bawa ke Jogja pernah buyut kan agak lagi. Terus
saya mau ke Jogja, mau pulang sana, bawa ini mau tak tunjukin. Nger Sahayu, cekelanmu ojo kon gowor ini ya. Aku anu apa modele anu. Heeh. Nggih. Anu iki ngamuk, gak gelem cak rono. Modele dicancang. Kongkon nyancang. Lah kok kan apa aku Bu Mun ini kalau melihat secara gaibnya dia itu sebenarnya keluar. Jadi sosoknya kodam di dalam ini, kodam rohnya itu, nah dia berjalan termasuk keliling-keliling gitu. Cuma dia di sini, memang rumahnya di sini. Jadi dia itu kalau bentuknya seperti ini dia siap. Jadi nggak bisa dibuat main-main juga kalau orang nggak benar-benar hatinya tulus pegang ini niat ikhlas melihat aja nggak serakah itu dia nggak. Tapi kalau kita punya niatan jelek, dia akan bergerak. Ini lambangnya dia ini bergerak, ini udah bergerak. Jadi nggak bisa dibuat main. Ibaratnya menjaga ibu juga keluarga yang di sini. Ini saya merasakan energinya di sini pewarna semua. Iya pantas kan bilang orang-orang. Mbak, kok ngambeknya ono wong nonggo di kursi kono? Iya wis nonggo. Masalah ini ibu ngomong terus ini di belakang itu ada sosoknya yang bersorban tadi di belakang ibu. Jadi dia kayaknya ya nggak apa-apa welcome ke kita, jadi dia nggak marah nggak apa. Malah saya disuruh melihat ke belakang, melihat aja. Saya juga penasaran di belakang itu bekasnya apa kok. Saya melihatnya sih banyak ada piring juga di sekitar situ. Kalau nggak salah di situ ada bambu, terus kali kecil dulunya mungkin. Iya memang sekarang ada kali. Nah itu banyak kececeran di situ zaman dahulunya. Jadi karena mungkin tergerus zaman dia ketanam coba ini saya ketarik terus ke belakang ini. Kalau saya nggak ke belakang, badan saya sakit semuanya. Mending lebih baik saya sowan ke belakang. Biar tahu, saya pengen tahu aja, saya nggak ngambil soalnya itu bukan hak saya. Nanti ada keturunan keberapa orang sini atau gimana yang menemukan benda yang di situ. Karena saya lihat itu banyak kececeran di sini. Jadi saya akan coba lihat ke belakang. Saya mau izin ke Ibu Murni dulu supaya nggak ada apa-apa, kita aman di sini. Tapi kotor kandang ayam. Ini kotor kandang ayam. Ya, terus penelusuran jejak saya. Anu tempatnya nangka segala itu tunjukin. Setelah kita akan melihat lokasi yang ditemukan patung singa tadi. Jadi terus. Itu nongko. Sekitar sini, posisinya saya kurang tahu pasnya di mana. Mas, nemunya pas sebelah nih. Saya kayaknya dia dekatnya pohon ini sekitar pohon ini bawah-bawah pikir-pikir. Kalau memang semua anak ini. Soalnya ini barangnya udah kuat.
nanti kita dapat gambaran apa yang ada di sini. Saya melihatnya memang di sini kayak apa ya, seperti kayak rumah juga sih saya melihat. Dan banyak perabotan, saya melihat ada kayak kendi, tapi ada yang dari tanah liat, ada yang dari kunci, dan ada yang patung-patung kayak perempuan, patung perempuan, tangannya banyak. Terus ini sosok-sosok yang sorbanan sama yang pakai udeng-udeng hitam ini, kayaknya kita nggak boleh terlalu banyak menembus mereka. Jadi saya sempat ditanya, kamu mau apa? Mereka telepon. Mereka tanya saya gitu, jadi saya hanya ingin mengetahui ya, saya nggak ingin mengambil benda-benda yang ada di sini. Memang secara gaib nggak bisa diambil, secara nyata nggak bisa diambil. Jadi mereka bisa bergeser gitu. Jadi memang di sini saya melihatnya banyak banget. Bahkan ada yang hancur, ada yang masih utuh tapi dalam banget. Dan saya melihat ada kayak apa ya, lantai batu bata luas banget di sini. Cuma di dalam rumah, saya melihatnya dalam rumah. Saya nggak bisa menyebutnya itu bangunan candi apa rumah petinggi zaman Singasari, karena kita sekarang berada di area Singosari yang terkenal dengan situs-situs yang megah itu. Memang benar yang dikatakan Ibu Murni tadi, sosok yang menunggu di sini berwibawa banget, dan sosok beliau itu pakai jubah hitam. Saya nggak bisa menyebut itu sosok wali apa sosok ulama, bukan, saya nggak bisa menyebut kayak gitu, tapi sosoknya seperti orang zaman dahulu, ada yang berkumis, ada juga yang berjenggot panjang gitu. Saya kurang paham ya, kenapa mereka di sini. Tapi kalau saya melihatnya, sepertinya ada yang ditunggu di sini yang sangat berharga dan kuat banget. Jadi nggak bisa ditembus dan nggak bisa diambil. Itu dengan berjalannya waktu dia akan keluar sendiri. Dari mimpi apa dari melalui menemukannya sendiri gitu. Tekanannya cukup kuat, jadi saya sempat dorong mau mundur ke belakang. Dan saya melihat ada sebuah kayak gelang itu terbuat dari seperti naga, gelang naga gitu. Dan sosok yang sepuh-sepuh tadi berada di sebelah sana. Jadi kita diawasi dari sebelah sana. Ada 4 orang, orangnya tinggi besar. Saya akan bergeser ke sana.
itu di tengah aja. Saya disuruh ke sana. Kita akan masuk ke rumahnya ibu ini. Saya penasaran di dalam. Ini ada sosok yang saya disuruh sholat. Jadi kita nggak ngambil apa-apa, cuma disuruh sholat aja kayak kenalan. Ikuti terus menelusuri jejak saya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah. Jadi Tapi yang mana kucingnya? Kita akan masuk ke dalam. Peliharaan kucing. saya Bu. Dulu saya melihatnya flashback ke belakang, semua benda yang ada di sekitar sini bahkan sampai sana itu masih ada hubungannya sama bangunan-bangunan yang ditemukan barusan yang di Kadipaten, dan mungkin batu-batu yang tersebar di sana itu. Jadi di sini sebenarnya bangunannya gede banget ya, tadi terpecah-pecah gitu, jadi bangunnya kayak pecah-pecah gitu, hancur gitu. Jadi yang salah satu ditemukannya yaitu batu itu tadi, dan masih terpendam itu, memang itu nggak bisa diambil, itu memang dia ditutup dengan gaib supaya batal. Jadi ditutupi dengan gaib, jadi nggak bisa diambil kalau nggak orang yang dipilih. Karena saya melihat sosok-sosok penunggunya itu bukan orang sembarangan juga, jadi ada faktor sosok pengayom juga. Jadi mereka itu benar-benar disuruh menjaga sosok yang benda-benda yang ada di sini. Jadi ya itu memang rezekinya Ibu Multi tadi menemukan dikasih leluhur yang di belakang tadi. Jadi alangkah baiknya dirawat dan disimpan aja, nggak usah dikasih tahukan ke orang kalau nggak memang itu ada keperluan sejarah. Jadi nggak apa-apa disimpan, kalau menurut saya kayak gitu. Yang penting nggak dijual, karena itu peninggalan leluhur juga, ada cerita historinya tentang kerajaan juga. Ya sedulur, jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah ini. Ikuti terus penelusuran jejak geser. Ya sedulur, saya akan meneruskan tadi yang di dalam rumah tadi, menyampaikan sesuatu, ada pesan memang. Ya semuanya dikembalikan ke Ibu Nuni. Kalau beliau mau merawat, melestarikan budaya, malah lebih bagus, soalnya peninggalan sejarah juga. Jadi begini Bu Muni, saya tadi sempat berkomunikasi, ada pesan ibunya disuruh merawat benda ini yang baik, dan jangan maaf ini bukan disembah, jangan disepelekan. Soalnya sedikit banyak kalau secara spiritual saya melihatnya beliaunya menjaga di sini juga, karena yang di belakang juga ngasih tahu saya itu rumah terling. Jadi ibunya suruh merawat gitu, nggak usah dikasih aneh-aneh, cuma dibersihkan supaya nggak istilahnya itu bisa dipandang enak gitu. Jadi bukannya ini benda ini enggak, kalau memang ada energi positifnya ya biarkan aja, yang penting Bu nggak mendewakan, cuma merawat benda peninggalan. Dan tadi leluhur yang di dalam beda sama yang di Ya memang dulu ini kan sering tak bersihin gitu kan, terus habis itu tak bungkus ini pakai kantong putih, tak masukin, terus tak masukin di lemari. Kok yang aneh itu loh, kok apa namanya, pikiran saya tuh di luar itu nggak tenang.
tak kurung di saya kurung di lemari. Ini yang saya bebasin gitu aja. Ya tak apa-apa, kalau bisa di kain putih aja. Makanya kan ini mau tak bawa ke Jogja. Kalau di sana kan ada yang merawat, ada yang merawat. Sekalinya saya udah di telepon, Dok, ojo digowo. Ya kalau saya bilang kalau bisa jangan. Ojo digowo, aku gak kuat. Gitu. Terus habis itu istrinya mbah saya itu kesurupan. Aku talenono. Kesurupan ini. Oh yang masuk. Iya soalnya itu dia keliling-keliling terus kalau nggak di kantong kain putih gitu. Istilahnya simbolnya itu kain putih terus aku dikasih benang putih diikat di sini. Jadi sedulur saya sahabat kami juga disuruh ngikat di sini kain putih, tali putih cuma diikat kayak kalung gitu. Iya. Iya kayak kalung bener gitu. Terus di kain putih. Kasihan kalau orang yang kalau mbahnya itu Yai Jani, bisa kan aku begitu oleh di rumah dibusi, nggak ngerti aku wis pokoknya ya wis soleh ya tak lomba bapak panas dulu tanganku kuat aku jadi cekelan coba itu kain putih. iya. Jadi sedulur ya, kalau menurut pandangan mata batin saya, kalau posisinya seperti ini dia itu standby siap. Jadi siapa yang mengganggu yang ibaratnya yang punya ini, pasti dia akan bergerak dengan sendirinya. Meskipun hanya sebuah patung, dia memiliki energi juga. Energinya lumayan, kalau saya melihatnya ada energi api juga. Jadi kalau saya melihatnya ini memang harus dikasih tali putih biar dia nggak terlalu kemana-mana. Biar mungkin di sini saja nggak sampai jalan-jalan. Soalnya memang ini lokasi dia di sini. Tapi ada petunjuk juga ibu mungkin disuruh ngikat gitu dan dibuntel dikurung pakai kain putih. Cuma supaya dia merekam energinya biar nggak nyebar. Gitu. Kadang kalau nyebar, efeknya kalau menurut saya itu bisa membuat yang pemiliknya sakit-sakitan. Badannya kadang pegel, kadang kayak gampang masuk angin. Kadang ya apa ya, kayak orang seperti masuk angin lah gitu. Dia energinya keluar, saya lihatnya keluar. Ini radiusnya bisa sampai ke 50 meter ke sana semua. Jadi gitu Bu. Soalnya ibu kan tambah usia dia energinya gede banget ini. Jadi angka baiknya dikendalikan seperti itu. Jadi nggak usah takut, enggak apa-apa. Ini memang ini kendali keluarga sini, dikasihkan sini. Ya, tapi ya maaf ya, cuma ya saya tuh kalau apa gitu sering di ruang tamu itu ada penampakan. Kalau di rumah sendiri itu selalu ada penampakan, nggak besar atau apa. Ini salah satunya dari teman-temannya ini lah Bu, kalau saya bilang teman-temannya ini. Jadi dia kayak istilah ada sesuatu sini yang nggak beres. Ini keluar, temannya keluar juga. Jadi punya teman juga yang di belakang-belakang itu kan. Jadi mengendalinya Ibu lah, kalau itu bisa mengendalikan. Jangan sampai orang-orang yang sebelah sini kelihatan gitu. Soalnya kalau melihatnya ini pusaka juga. Karena saya melihatnya zaman dahulunya dia itu ditaruh di kayak di ruang tamu zaman ini. Kalau saya melihatnya dari era kerajaan, ada sosok tadi yang ini ditaruh seperti di kain meja gitu kali. Dan ada buci, ada yang kuningan kayak kendi, kayak apa gendok gitu, genuk gitu. Ya ini salah satunya ini juga. Dan saya melihatnya ada yang agak besar di belakang. Kalau nggak salah kemungkinan di ini loh yang sebelah sini rumah yang lama itu yang dapur itu kemungkinan di situ ada semuanya mepet ke sini Bu. Soalnya kan kendinya juga kan belum ketemu gitu. Ini gambarnya kalau mana kan kendi juga ada Kalau saya lihatnya kendinya itu dulunya itu ya ada yang kecil, ada yang gede. Nah itu kadang dibuat mandi ini karena ini sosok penjaga sih saya melihat. Ya sedulur, saya kira cukup sekian edukasi saya tentang
penemuan, saya menyebutnya ini naga barong. Memang kalau sebutan gitu energinya kuat, panas banget, jadi makanya saya menyebutnya naga barong, yang naga barong. Sosoknya memang galak tapi sebenarnya nggak kayak gitu, jadi bisa diajak ngobrol gitu. Bu Mukti, saya terima kasih banyak Sama-sama. diizini melihat benda peninggalan ini. Terus, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.